Siapa sangka suatu masa dalam sejarah Mesir, justru bangsa yang mereka anggap selatan yang terbelakang datang bukan untuk dijajah, tetapi untuk menguasai. Dari tanah Nubia muncul para Fir'aun berkulit hitam yang bukan hanya merebut tahta Mesir, tapi juga memerintahnya selama hampir 1 abad. Mesir kuno dikenal sebagai salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Namun sejarahnya tak selalu penuh kejayaan. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Mesir mengalami perpecahan politik, kelemahan internal, dan ancaman dari luar. Saat itulah muncul kekuatan baru dari selatan. Kerajaan Kush yang bermarkas di Napata, wilayah Nubia modern di Sudan. Kush awalnya merupakan sekutu, lalu koloni, dan akhirnya saingan dari Mesir. Tapi kali ini, mereka bukan sekadar perusuh di perbatasan. Mereka datang dengan pasukan, ideologi, dan klaim ilahi. Raja-raja Kush melihat diri mereka sebagai pewaris sah peradaban Mesir, bukan perusak, tapi penyelamat dari kekacauan dinasti Mesir yang lemah. Inilah kisah tentang bagaimana bangsa Afrika Sub-Sahara mengambil alih kekuasaan di Mesir, memerintah sebagai dinasti ke-25, dan membawa angin baru dalam politik, agama, dan seni Mesir. Tapi seperti semua kekuasaan, masa pemerintahan mereka pun menghadapi ujian berat, terutama dari bangsa paling ditakuti saat itu, Asyur. Setelah runtuhnya dinasti ke-20 Mesir dan berakhirnya era kekaisaran baru, Mesir memasuki masa kegelapan politik. Negara terpecah menjadi kekuatan lokal, termasuk dinasti kecil di Thebes dan para penguasa Delta Utara. Kekuasaan pusat nyaris hilang dan Mesir menjadi lemah di mata dunia luar. Di selatan Kush, yang dulu merupakan bagian dari wilayah Mesir pada masa Ramses, berkembang pesat. Mereka tidak hanya meniru budaya Mesir, tetapi juga mengadopsi agama, tulisan hieroglif, dan sistem kerajaan. Mereka membangun piramida mereka sendiri, memuja dewa-dewa Mesir, dan menyebut rajanya sebagai anak Amun. Raja Kashta, penguasa Kush, melihat kesempatan emas ketika Mesir Selatan, Thebes, tanpa perlindungan kuat. Ia mengirim putrinya, Amenirdis, untuk menjadi putri ilahi Amun di Thebes, sebuah posisi religius yang sekaligus simbol pengaruh politik. Itu adalah langkah awal yang cerdas, menguasai Mesir lewat jalur agama. Anaknya, Piye atau Pianki, melanjutkan ambisi ayahnya dan memutuskan untuk menaklukkan seluruh Mesir. Tapi ia tidak datang sebagai penjajah. Piye datang sebagai pembaharu, seorang yang mengklaim ingin menyatukan kembali Mesir di bawah Dewa Amun, bukan sekadar merebut kekuasaan. Namun raja-raja di Delta Utara tidak akan menyerahkan tahta begitu saja. Mereka membentuk koalisi melawan Kush. Maka dimulailah kampanye militer besar Piye ke utara, perang saudara yang akan mengubah wajah Mesir selamanya. Piye memulai invasi dari Thebes menuju utara sekitar tahun 730 sebelum Masehi. Dalam prasasti kemenangan yang ia tinggalkan, Stela Kemenangan Piye, ia menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang taat pada Amun, yang dimandatkan untuk menyucikan Mesir dari para penguasa korup dan penyembah dewa palsu. Pasukan Piye menghadapi koalisi raja-raja lokal Mesir Delta, termasuk Tefnakht dari Sais. Namun, kota demi kota jatuh ke tangan Kush. Piye tidak hanya menghancurkan musuh, tapi juga memaksa mereka bersumpah setia di bawah kekuasaan Amun. Ini adalah penaklukan ideologis, bukan hanya militer. Ketika Piye merebut kota Heliopolis, pusat ibadah Dewa Matahari, ia melakukan upacara penyucian dan persembahan di kuil, mengukuhkan legitimasinya sebagai pemimpin Mesir sejati. Alih-alih menghancurkan kota, Piye meninggalkannya dengan aman, sebuah strategi yang meningkatkan citra dirinya sebagai penyelamat, bukan tiran. Setelah Tefnakht menyerah dan Mesir kembali disatukan, Piye tidak menetap di utara. Ia kembali ke Napata, meninggalkan Mesir dengan sistem pemerintahan di bawah para gubernur setia Kush. Ini menandakan bahwa Kush tidak sekadar menjajah, tapi mengendalikan Mesir sebagai bagian dari imperium spiritual politik yang lebih besar. Piye wafat tak lama setelah kampanye ini, namun warisannya sebagai penyatu Mesir dari selatan akan dikenang. Pemerintahan dinasti ke-25 dilanjutkan oleh adiknya Shabaka, yang kemudian secara resmi menjadi Firaun penuh di Mesir.
Syabaka melanjutkan kebijakan kakaknya dan benar-benar memerintah dari Memphis, ibu kota tradisional Mesir. Ia membawa ideologi Nubia ke jantung kekuasaan Mesir sambil menjaga kesakralan budaya Mesir kuno. Ia juga memperkuat kuil-kuil besar dan mempromosikan kembali seni dan arsitektur klasik. Raja-raja Kush yang menjadi Firaun seperti Syabaka, Shebitku, dan Taharka membangun kembali piramida sebagai tempat pemakaman, memperluas kuil-kuil Amun, dan mempromosikan pendidikan berbasis keagamaan. Di bawah mereka, Mesir mengalami semacam renaissance spiritual. Namun, secara geopolitik, tantangan mulai muncul dari arah timur. Bangsa Asyur yang sedang dalam puncak kekuatan imperiumnya memandang Mesir sebagai target ekspansi. Mereka melihat dinasti Kush sebagai kekuasaan asing yang tidak sah atas Mesir. Raja Taharka, mungkin raja paling terkenal dari dinasti ke-25, memimpin perlawanan terhadap Asyur dengan gigih. Ia mencoba membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan Syam untuk menahan laju Asyur, tapi kekuatan militer Asyur jauh lebih besar dan brutal. Konflik ini menandai awal dari akhir kekuasaan Kush di Mesir. Meski Taharka dikenang sebagai pemimpin yang berani, ia tak mampu menahan tekanan dari kekaisaran Asyur yang terus mendekat. Antara tahun 674 sampai 663 sebelum Masehi, Mesir menjadi medan tempur antara pasukan Kush dan ekspedisi militer Asyur yang dipimpin oleh Esarhaddon dan kemudian Asyurbanipal. Meski Kush sempat menang dalam pertempuran awal, gelombang serangan berikutnya tak bisa dibendung. Pada 671, sebelum Masehi, Esarhaddon berhasil merebut Memphis dan memaksa Taharka mundur ke selatan. Asyur mencaplok Mesir Utara dan mengangkat penguasa boneka dari kalangan bangsawan lokal untuk memotong pengaruh Kush. Taharka kembali mencoba merebut Mesir, namun gagal total. Setelah kematiannya, penerusnya Tanutamani kembali mencoba perlawanan, bahkan berhasil merebut Thebes sejenak. Tapi balasan Asyur brutal. Thebes dihancurkan pada 663 sebelum Masehi, menjadi simbol kehancuran dinasti ke-25. Kekuasaan Kush di Mesir resmi berakhir pada tahun 656. Sebelum Masehi, ketika putri kerajaan lokal, Nitokris I, diangkat sebagai putri ilahi Amun oleh aliansi politik Asyur, menyingkirkan pengaruh Kush dari posisi religius strategis di Thebes. Meskipun kehilangan Mesir, kerajaan Kush tetap bertahan di selatan dengan pusat barunya di Meroe. Namun era mereka sebagai penguasa Mesir telah berakhir. Meskipun pemerintahan dinasti ke-25 berakhir tragis, warisan budaya dan politik Kush tetap tertanam dalam sejarah Mesir. Para Firaun Nubia dianggap sebagai pelindung agama Amun dan pembaru moral di tengah kekacauan internal Mesir. Bangsa Kush membawa kebanggaan Afrika ke dalam struktur kekuasaan Mesir, membuktikan bahwa Afrika Sub-Sahara tidak hanya mampu melawan, tapi juga memimpin peradaban dunia kuno. Mereka bukan peniru, tetapi pembawa transformasi. Jejak arsitektur dan piramida Nubia di Sudan modern masih berdiri hingga hari ini, menjadi bukti kejayaan yang pernah mengguncang Mesir. Bahkan di Mesir, peninggalan kuil dan prasasti dinasti ke-25 masih ditemukan dan dipelajari. Para Firaun kulit hitam ini telah direhabilitasi dalam sejarah modern sebagai simbol identitas Afrika, kekuatan, dan pengaruh yang dihapus dari narasi kolonial. Mereka bukan hanya raja, tapi pembuktian bahwa kekuasaan tidak mengenal warna kulit. Dan yang paling mengejutkan, mereka bukan dijatuhkan oleh rakyat Mesir, tapi oleh Imperium Asyur dari jauh. Sebuah ironi besar, bangsa selatan bisa memerintah Mesir dengan restu rakyat, tapi tak bisa menahan kekuatan asing dari timur. Perang antara Kush dan Mesir bukanlah invasi biasa. Ini adalah bab dalam sejarah ketika Afrika bersatu di bawah satu visi spiritual dan politik yang menjangkau dari Nubia hingga Delta Nil.
Perang ini juga memperlihatkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari selatan, bukan hanya dari pusat kekuasaan tradisional. Dinasti ke-25 bukan hanya Firaun dari Nubia, tetapi penyatu Mesir di masa-masa gelapnya. Mereka tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan. Namun, kekuatan eksternal seperti Asyur tak memberi ruang bagi pemimpin yang sah jika tidak sejalan dengan ambisi imperial. Sejarah dinasti Kush sering dihapus, diremehkan, atau dibingungkan dalam narasi klasik. Namun kini, para Firaun kulit hitam kembali mendapatkan tempatnya dalam sejarah dunia sebagai raja yang sah dan reformis yang terlupakan. Kisah ini menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh pemenang, terkadang oleh mereka yang berhasil bangkit kembali dari bayang-bayang kejatuhan. Menurut kalian, apakah dinasti Kush adalah penjajah atau penyelamat Mesir dari kehancuran internalnya sendiri?